Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan suatu presentasi. Awal-awal kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Angel Kalista Pramadio, yang kedua Daud Salahuddin Ahmad, dan yang terakhir Sana Siva Nasra. Kami di sini akan mempresentasikan tentang XML. XML, kependekan dari singkatan dari Extensible Markup Language, bahasa markup untuk keperluan umum yang disarankan oleh W2C untuk pertukaran data antar sistem yang beraneka ragam. Kenapa harus XML? XML dapat menangani berbagai tingkat level kompleksitas, dan XML juga dapat beradaptasi dengan berbagai platform. XML itu lebih sederhana dibanding HTML. XML juga mudah dipelihara dalam jangka waktu lama karena setiap orang ngerti cara jalan XML, cara menggunakan XML. XML juga punya portabilitas yang lebih bagus. Perbedaan HTML dan XML. HTML, tag dan atributnya sudah didefinisikan, sedangkan XML, tag dan atributnya dibuat sendiri. HTML ada beberapa tag yang tidak memiliki tab penutup. XML, tag harus ada pembuka dan penutup. Yang tag yang pembuka penutup itu yang simbol lebih kecil sama lebih besar. HTML berfungsi untuk mengolah tampilan gambar, dan sedangkan XML berfungsi untuk mengolah data. HTML bersifat non-case sensitif, yang artinya huruf besar, huruf kecil itu tidak masalah. Sedangkan XML itu bersifat case sensitif, yang artinya adalah huruf besar, kecil bermasalah. Struktur XML itu seperti ini. Contohnya ini yang di kiri ini itu script XML-nya, dan yang di kanan ini itu hasil web browser-nya. Aturan XML. XML Declaration. Setiap membuat dokumen XML diawali dengan heading standar XML. Formatnya itu sebagai berikut. Jadi sebelum membuat root-nya itu di atasnya ini itu ada heading-nya. Heading-nya itu ini. Dan aturan komentar adalah kalimat atau baris yang tidak dieksekusi oleh compiler, browser, atau parser. Penulisan komentar di XML menggunakan tanda ini. Dalam XML, karakter lebih kecil dan lebih besar adalah ilegal. Ya, kalau misalnya kayak gini, jadi kalau misalnya mau nulis kurang dari 1000 itu jangan langsung pakai tanda ininya, tanda lebih kecilnya. Kalau misalnya mau pakai simbol itu pakainya ini, yang ini. Jadi bisa, itu legalnya. Jadi ini beberapa juga ada yang ini itu lebih kecil, kalau yang GT-nya itu lebih gede, yang AM itu dan what itu petik 2, hapus itu petik 1. XML. Kepanjangan dari XML adalah Extensible Markup Language. XML tidak melakukan apa-apa, beda seperti halnya HTML. HTML menampilkan website. XML hanya digunakan untuk menyimpan data yang nanti dapat ditransfer atau hanya disimpan. XML tidak memiliki predefined tags seperti HTML. Ada predefined tags seperti p, div, section, dan lain-lain. Teks dalam XML terserah kepada penulis kode itu sendiri. Seperti ini yang saya tulis, menu, food, name, description, price. Ini saya bikin sendiri, tidak dari XML-nya sendiri karena tidak disediakan.
XML dapat dibaca oleh mesin maupun manusia. Seperti yang saya bilang tadi, XML tidak menampilkan website atau apa-apa. Jadi saat kita go live, kita lihat di website, hasilnya masih akan seperti di Visual Studio Code tadi. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan XML pada PHP. Oke, seperti biasa, mari kita buka SAM dulu, kita nyalain control panelnya, Apache-nya. Nah, abis itu kita ke file htdocs untuk ngambil data foldernya yang udah kita bikin. Ya, di sini ada. Saya udah bikin ini yang test. Oke, habis itu di sini saya udah bikin file XML index.xml, dan di sini kalau kalian mau bikin XML harus ada tag XML-nya dulu seperti yang udah dijelasin. Nah, di sini ini isi XML-nya yang node ini, di dalamnya ini ada to, ada from, ada heading, ada body. Nah, dan ditutup lagi dengan tag XML. Nah, abis itu kita ke index.php. Nah, di sini kita bakal bikin cara ininya ya. Nah, kita ambil sesuai dari yang index.xml-nya ini ya. Nah, pertama itu kita bikin variabel. Habis itu oke, sekarang kita klik simple XML load file. Nah, di sini adalah suatu fungsi yang disediakan oleh PHP untuk XML. Nah, di sini kita tambahin nama file dari XML-nya itu index.xml. Nah, udah, habis itu pakai echo untuk nampilin di browsernya. Nah, aduh, di ntar echo, habis itu variabel XML. Kita pakai variabel XML. Habis itu kita pakai ya tanda ini. Habis itu pakai to. Nah, to-nya ini tuh dari data XML yang tadi udah saya buat, yang notes ada to, from, heading, dan body. Nah, di sini kita pakein to, jangan lupa titik. Habis itu titik tuh kayak tambah gitu. Habis itu kita pakein BR untuk ke baris berikutnya ya. Nah, jangan lupa nih ada titik komanya. Nah, ini tinggal kita copy aja supaya lebih cepat, karena kan sama, tinggal ganti tanda ininya doang. Nah, ini saya bikin 4 karena sesuai dari data XML yang udah saya buat ini. Yang ini ada to, from, heading, dan body-nya. Ya, nah. Lanjut, tinggal kita ubah aja namanya. Ini ada from. Ini heading. Habis itu yang ini body. Habis itu ya ini hapus saja karena udah bagian akhirnya, kita nggak butuh BR-nya. Nah, ini jangan lupa titik komanya. Habis itu save. Oke, habis itu kita ke localhost, ke browser ya. Nih,
browser Chrome. Nah, ini localhost sudah saya siapin. Nah, ini ada salah di line ketiga. Coba kita lihat. Line 3. Masih nggak apa-apa. Nah, ini coba ini di echo. Coba kita lihat lagi di mananya ya. Oh, ini kita kurang ininya, titik komanya saya lupa ya. Jadi setiap ini kita harus pakein titik komanya ya, jangan sampai lupa. Coba kita save. Coba refresh. Nah, ini dia hasil data XML yang udah kita buat. Seperti yang tadi ada tuh ininya. Iya. Nah, Oke, sekarang saya akan mulai dengan cara yang kedua. Nah, ini masih sama ya, kita pakai variabel XML. Habis itu kita pakai simple load file. Nah, ini masih sama, kita masukin index.xml-nya. Jangan lupa itu titik komanya. Nah, habis itu pakai echo juga untuk nampilin di layarnya. Nah, habis itu kita pakai variabel XML get name. Nah, jadi get name-nya ini untuk nampilin tag XML-nya yang tadi. Contohnya itu yang node-nya, yang tulisan node pada data XML yang tadi itu. Nah, habis itu titik BR juga supaya di baris berikutnya. Nah, habis itu kita pakai for each. Salah. Bukan yang ini ya, sorry. For each biasa. For each. Nah, for each itu jadi tiap data XML-nya, contohnya yang to, from, terus heading, body. Nah, di sini XML-nya itu sebagai children. Jadi yang tadi itu kan get name-nya itu yang node-nya. Nah, ini adalah children-nya atau isi dari dalam node-nya itu kan. Nah, di sini children as child. Jadi children ini masuk ke dalam variabel child. Nah, habis itu ini tanda ini ya ini. Nah, ini kita masukin echo lagi untuk nampilin di layarnya, yaitu dengan yang variabel child ini ya. Nah, habis itu get name-nya itu untuk mendapatkan tag XML-nya yang to, from, heading, body. Nah, sedangkan kalau yang atas ini get name untuk yang tulisan node-nya itu ya. Get name, habis itu tambah titik 2, habis itu ditambah dari variabel child-nya. Variabel child-nya itu isinya dari to, from, heading, body-nya ini. Nah, habis itu jangan lupa kita pakein BR, tambah BR. Nah, habis itu kita save. Jangan lupa titik 2-nya ya. Habis itu udah kita save, kita ke localhost lagi.
ke browser ya, enter. Nah, ini dia yang saya maksud itu, keluar ada to.2, ada from.2, isi variable childnya. Nah, udah. Nah, ya ini dari yang data XML-nya tadi. Nah, ini hasil dari PHP-nya yang kita buat untuk nampilin di browsernya. Nah, udah deh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.